Konsekuensi penting dalam pembicaraan tentang benang merah yang menyatukan seluruh isi Alkitab ialah adanya kesinambungan tidak terpisahkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Keduanya bersifat integral seperti satu koin dengan dua sisi dalam iman Kristen. Fokus sentral dari kesatuan kedua kitab Perjanjian ini adalah berdasarkan prinsip kristologis yang mengacu pada pribadi dan karya Tuhan Yesus. Secara lebih spesifik, realitas yang melandasi prinsip kesatuan yang bersifat kristosentris ini adalah janji dan penggenapan. Apa yang dijanjikan sebagai suatu nubuatan dalam Perjanjian Lama sudah digenapi dengan tepat dalam Perjanjian Baru sehubungan dengan pribadi dan karya Kristus. Secara umum, nubuat dapat dimengerti sebagai suatu pengetahuan yang ajaib dalam bentuk pengumuman atau penggambaran yang berkaitan dengan masa depan, di mana pengetahuan tersebut jauh melampaui kecerdasan dan kemampuan manusia untuk memperakirakan, menduga dan melihat sebelumnya tentang sesuatu yang pasti akan terjadi. Dalam Alkitab, tidak ada satupun nubuat otentik yang tidak digenapi. Sedemikian terjaminnya penggenapan suatu nubuat sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nubuat adalah sejarah yang ditulis sebelum waktunya. Intinya, nubuat merupakan kebenaran pasti yang diberitahukan sebelum waktunya karena Tuhan adalah Tuhan atas masa depan. Keterjaminan penggenapan nubuat dalam Alkitab sangat ditentukan oleh natur Allah. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan mencerminkan identitas Allah sebagai sang kebenaran. Sebab itu, integritas Allah dipertaruhkan ketika Ia menyatakan suatu janji dan mengumumkan sebuah nubuat. Firman Tuhan mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Pertanyaan retoris seperti ini sudah memberikan jawaban yang pasti bahwa Allah dapat diandalkan. Ia layak dipercaya karena tidak pernah ada perkataannya yang tidak ditepati. Kesetiaan Allah terhadap janji dan nubuatnya terkait erat dengan karya pemeliharaan ilahi. Sejarah adalah wadah bagi Allah untuk mewujud nyatakan segala rencananya. Kuasa dan kedaulatan Allah senantiasa mengatur pergerakan sejarah. Kendali ilahi yang mutlak inilah yang menjadi dasar untuk meyakini bahwa segala rancangan dan ketetapannya pasti terrealisasi. Penggenapan nubuat mengasumsikan keharusan adanya karya providensia Allah. Hanya melalui karya pemeliharaan Allah, kesetiaannya terkonfirmasi dan terbukti sebagai kebenaran. Penggenapan nubuat yang berhubungan dengan pribadi dan karya Tuhan Yesus merupakan realitas yang semakin meneguhkan kebenaran bahwa Alkitab adalah kitab yang menyatakan otoritas ilahi. Peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai firman yang menjadi manusia tidak lain adalah sejarah penggenapan segala prediksi ilahi yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Yesus Kristus adalah pribadi yang dinubuatkan. Kehadirannya menunjukkan betapa akurat segala nubuat yang berbicara tentang dirinya. Dalam Perjanjian Baru, para rasul dan penulis lainnya mengacu pada dua faktor penting untuk mendukung kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Mesias sejati yang dijanjikan Allah. Yang pertama adalah realitas kebangkitan Kristus dari kematian. Kuasa maut tidak dapat membelenggu sang sumber kehidupan. Dan faktor kedua ialah penggenapan nubuat mesianik dalam Perjanjian Lama. Ada sekitar 300 referensi nubuat yang tercatat dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan kehadiran Sang Mesias. Semua nubuat tersebut terpenuhi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini jelas merupakan konfirmasi yang solid tentang keabsahan Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan. Beberapa contoh mengenai penggenapan nubuat mesianik misalnya, Mesias adalah benih perempuan. Ia dilahirkan dari anak darah, Kristus dilahirkan di kota Bethlehem, ia berjulukan sebagai Immanuel, dan lain sebagainya. Dengan mengidentikan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan, para penulis Perjanjian Baru menegaskan adanya kesatuan hakiki antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang berakar dan dilatar belakangi oleh Perjanjian Lama merupakan upaya teologis untuk menafsirkan dan menjelaskan isi Perjanjian Lama. Kehidupan dan karya Yesus Kristus sepenuhnya berlandaskan pada kebenaran dalam Perjanjian Lama yang Ia sendiri terima sebagai firman Tuhan. Dalam konteks janji dan penggenapan yang jelas sekali bersifat kristosentris ini, maka relasi Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru dapat dijabarkan seperti ini. Ketika membaca Perjanjian Lama, nampaklah bahwa kitab-kitab hukum yaitu Pentateuch itu meletakkan fondasi bagi Kristus. Kitab-kitab sejarah memaparkan segala persiapan untuk kehadiran Kristus. Kitab-kitab puisi memuat hasrat kerinduan terhadap figur Kristus, dan kitab-kitab nubuat menyuarakan pengharapan akan kehadiran Kristus. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, jelas sekali bahwa keempat Injil merupakan catatan yang menyingkapkan pribadi dan karya Kristus. Kisah para rasul mendokumentasikan tentang perluasan pemberitaan mengenai Kristus. Surat-surat kiriman berusaha menafsirkan dan mengaplikasikan pengajaran Kristus,
Dan pada akhirnya dalam kitab Wahyu kita dapat melihat pemulihan, pembaharuan, serta penyempurnaan segala sesuatu melalui Kristus. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.